Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah, saya mau beli jimat batu akik Hmm. di tempatnya Padepokan Gus Samsudin, gimana Mbah? Ya, ini sampean ki percaya ya monggo. Tukuwo. Jadi Anda beli disuruh 5 juta ya bayar aja, suruh 6 juta ya bayar aja. Iya. Tapi itu kan hak Anda. Iya. Tapi di saat Anda bertanya kepada saya akan mencoba meluruskan. Hmm. Waktu itu saya melihat live-nya bilang guru atau Gus, ada nggak cincin untuk keselamatan? Ada, bahkan bukan hanya cincin, bahkan berupa liontin kan gitu, Hmm. yang berkodam. Hmm. Fungsinya untuk apa? Keselamatan kan gitu. Iya. Nah, jadi gini loh, yang sudah percaya monggo silakan Anda terus saja seperti itu, silakan, saya nggak maksa Anda untuk sadar. Yang belum terlanjur di kerana ini, mohon maaf ya, saya kasih satu alogika saja. Tentang perkodaman ya Mbah. Perkodaman. Jadi begini loh sebenarnya. Satu, ini saya bahas masalah batu. Jadi katakan batu akik lah atau cincin merah delima lah, apalah kan gitu. Iya. Ini dijual dengan harga segini, dengan mohon maaf nanti mempunyai fungsi seperti kebal, atau nanti punya fungsi sebagai media pelet, atau fungsi keselamatan, dan lain-lain banyak sekali fungsi batu ini kan begitu. Iya. Itu kan cara, mohon maaf, cara orang dagang kan gitu. Iya. Kita ini mbok ya jangan keluar dari kerana kita. Jarene wong Islam, jarene seorang Gus sing menegakkan, mohon maaf, syariat, menegakkan yang namanya Islam itu tegak lurus, ojo doyong, jangan bengkok seperti ini. Kalau lurus jangan doyong seperti ini. Kalau nggak lurus kalian malah bagus bagi saya. Murtad sekalian, jangan nanggung. Kalau nanggung itu akhirnya Islam cuma dibungkus, dibuntel-buntel, tinggal penggo dagang, tinggal pundi-pundi uang, tapi menggunakan Islam gitu loh. Nah, bagi Anda tak kayak logika, kalau kita gitu hidup wong Islam, hidup iki gorkon pedoman karo apa yang dicontohkan Nabi ini ngono bae lho. Kan ngono. Sekarang kalau batu, nek batu itu berkodam tinggi, arjat aswad itu berarti kodamnya luar biasa. Karena apa? Anda kalau orang Islam mempercaya tidak kalau batu ajat aswad itu adalah batu dari surga. Tapi di saat Umar bin Khattab mau perang, opo Nabi Muhammad itu bilang, "Hei Umar, ini untuk keselamatan, bawa batu surga ini batu ajat aswad." Apa begitu? Enggak. Terus andai Nabi dulu kan mohon maaf berdagang juga, Iya. Nabi Muhammad. Terus apa batu ini dibawa digembol terus biar dagangannya laris? Enggak. Nah, itu standar batu dari surga. Standar batu aswad dari surga itu seperti itu. Dan sekarang batu itu sangat kalah dengan batu-batunya Gus-Gus ini. Merah delima katanya. Terus untuk cincin sekarang dia berbau Islam. Tok punya cincin untuk keselamatan, kan dia membungkus. Iya. Menjuruskan seseorang untuk karena apa? Kesyirikan. Kan begitu loh. Jadi ya mohon maaf, kalau memang mau menegakkan Islam, tegakkan selurus-lurusnya. Jangankan kok orang yang pendobolan, Mas. Gitu loh. Lagi Buya Yahya yang dulu saya kagumi saja saat kolab kemarin, saya jentol. Karena apa? Takut po? Enggak, ngapa takut? Gitu loh. Ya enggak? Iya. Di saat benar, oke. Wah, saya tuh ngefan banget, memang saya salah satu fannya. Tapi di saat sudah bengkok, wah kok gini? Ya non sewu. Kan gitu. Terus nanti ada yang komentar, wah kayak kamu tuh paling bener. Saya nggak ngomongkan saya paling bener, tapi di sini coba kita pakai nalar kita. Nah terus gitu. masalah itu Mbah, apa masalah batu berkodam itu gimana? Apa masukin kodamnya itu? Nah gini loh lor, kalau anda ingin tahu masalah kodam, jadi mau nggak mau, mau dipelintir kemanapun, kodam itu kan dari golongan, mohon maaf, goib berarti ini jin. Itu aja, jangan sebut malaikat nih. Jin muslim? Tunggu dulu, kerana jin ya kan. Jadi ini kerana jin. Apabila jin ini nanti masuk ke suatu benda kayak batu atau pusaka,
keris lah atau Tasbih. tasbih lah atau ning bubur kacang hijau lah. Nah itu nama jin ini sudah bertahap jadi kodam. Kalau Anda kan namanya manusia, kan? Ya. Di saat Anda nyekel bolpen karo lingguh ning kursi wek jenenge pas sampean kuwi ganti lurah. Ya. Ya kan? Starape. Ya. Tapi Anda itu manusia. Kan gitu. Terus nanti kok Anda kok ning kene ana tandane terus bolpennya rada apik berarti sampean camat. Oh. Analoginya seperti itu. Ya. Nah, ini jin. Jin di saat masuk ke dalam batu, dia sudah bernama kodam. Nah, masalah kodam, ini kodam baik atau kodam buruk? Jin Islam atau jin bukan Islam? Fasik. Jin fasik. Yang namanya kodam, non sewu, dari kacamata apapun jika berdasarkan syariat, benar-benar Islam. Tidak pernah membenarkan jin muslim ini mau untuk masuk ke dalam satu benda untuk menjerumuskan seorang dalam kesyirikan. Intinya gitu. Ya yang masuk apa? Jin fasik. Fasik itu seperti apa sih? Fasik itu begini loh. Kayak orang, manusia lah. Contoh saya nih. Fasik itu salat yo gelem, ora salat yo gelem. Paham? Ya. Gelem apik yo gelem, berbuat jelek yo sih gelem. Intinya kan begitu. Nah, Ya. jin ini seperti ini fasik. Dia disuruh iman, kadang gelem, di saat suruh mlebu ning pusaka ya gelem. Tapi nek standar jin ini memang contoh satu golongan jin musaibin. Jin ini sudah nggak mau ikut campur dalam urusan manusia. Sudah nggak mau. Mutlak muslim. Gitu loh, sudah tidak ini. Tapi manusia ini yang membungkus-bungkus seperti ini loh. Paham yang saya maksud? Paham. Nah, sekarang gini aja. Ini ada yang jual, mohon maaf, batu untuk anti bacok. Bisa tes di tempat. Kan gitu. Oke. Yang ngetes kan itu orang. Orang data di situ. Coba saja Anda tes di luar. Gimana nanti? Banyak jebolnya atau banyak enggaknya? Iya. Kan gitu. Tapi saya pastikan jebol. Itu satu. Nah, untuk yang lebih seriusnya masalah kodam itu, tapi saya nggak mengajarkan ya. Sebenarnya Anda sendiri itu, tapi nggak mengajarkan loh ini. Mohon maaf, saya cuma kasih pundi-pundinya atau sistem-sistem gambarannya. Batu. Apakah semua orang mampu mengisi kodam? Jawabannya bisa. Nggak, Anda harus punya jenggot panjang terus angger gondrong kok jenenge Gus. Ngre gondrong Gus. Yang ana sing gondrong semiran yo Gus ning dobol. Ana. DNS kuwi. Nek ngakoni nek dobol wong Semarang kuwi. Nah, waktu wong ora ngerti nek dhek ngungkapke aku dobol, ning waktu itu ter-share di Facebook, orang-orang tuh bilang, "Aduh Gus, hati-hati Gus. Itu dukunnya ampuh sekali Gus. Semoga Allah melindungimu Gus." Kan orang wong iki mesake banget loh, ora ngerti nek settingan. Nah, ini yang namanya pembodohan. Kan ngono loh Mas. Itu satu. Nah, lanjut ke batu. Kenapa? Pas orang mampu mengisi ini ke dalam kodam, mampu dengan cara apa? Dengan cara kita mengetahui sifat-sifat jin. Satu, jin itu suka dipuja, dituan-tuankan. Paham yang saya maksud? Gila hormat gitulah. Nah, jadi Anda siapkan saja batu. Terus batu ini Anda singitkan. Singit itu maksudnya, wah ini arti gawa ning WC kok kayak kodam hilang. Seperti itu loh. Sesuatu hal yang dispesialkan. Paham? Bikin batu ini spesial bagi Anda. Itu satu. Terus setelah itu, setelah Anda singitkan, taruh di lemari yang bagus, dibersihin segalanya, namanya disingitkan. Setelah Anda singitkan, yang kedua langkahnya apa? Beri wewangian tempat itu. Nah, setelah Anda beri wangian, lalu Anda nggak usah ke alas, nggak usah ke gunung, nggak usah kemana-mana, di situ juga Anda langsung bilang telak. Karena apa? Satu ayat yang mengatakan sesungguhnya mereka melihat kamu dan kamu tidak melihat mereka. Paham yang saya maksud? Ya, Nah, paham. kita ambil dari inti ini, maksudnya jin ini akan mampu mendengar apa yang Anda bicarakan. Kan begitu? Nah, waktu Anda berbicara pada batu ini, Anda meminta suatu kodam. Contoh, nun sewu, kula mriki mboten ganggu gawe, tapi kula teng mriki badhe nyuwun nggih niku suatu kodam sing ajeng kula nggih pelarisan. Saumpami niki nggih. Nah, dengan sistem seperti ini dari beberapa jin kuwi mau sing tak omongi fasik itu tadi. Salah satunya pasti akan masuk di saat Anda masih
mendewakan benda ini. Itu kunci pertama. Hmm. Kalau kunci yang keempat saya bongkar di sini, ini berarti saya mengajarkan ke sesatan. Mohon maaf, yang keempat nggak saya. Itu trik ketiganya seperti itu. Yang keempat ini telaknya loh, Mas. Ini kunci dari semua ini. Gitu loh. Kalau saya buka di sini, berarti saya tidak langsung mengajarkan kesesatan. Oh, saya membongkar kesesatan kok malah saya mengajarkan. Tapi ini sebagai pengetahuan Anda. Ketiga tahap ini adalah sekitar ya 40% cara untuk mengisi kodam di sebuah benda. Enggak, Anda perlu beli ke gus-gus. Enggak usah. Itu kalau mau tahu kerana kodam. Intinya seperti itu. Tidak Islam tidak pernah membenarkan, mohon maaf, kodam di batu terus buat ini. Kalau keselamatan, apalagi Samsudin ngomong ke, ada enggak Gus batu buat keselamatan? Ada, jangankan kok cincin untuk wanita, bahkan liontin. Ini kan jual jimat. Tapi kalau saya bilang jimat, dia enggak mau. Kan gitu loh. Tidak mau. Ya inilah namanya ego. Ora gelem ngakoni. Itu kan wasilah, Mbak. Ngomong ke pelantaran, kabeh pelantaran, ini ngomong ke Islam lantaran, kabeh lantaran. Nah, tak omongi kan biyen to, ngger putu-putu kabeh. Lantaran, kowe iki wong Islam, jare kudu nek sesuatu sing jelek tok lawan-lawan. Sesuatu sing elek tok bentur-bentur, kan ngono. Nek menurutmu elek, tapi di saat Islam dhewe iki wis digerakke nang elek, kowe percaya malah. Iki wasilah. Kan ngono. Pona intine kuwi iki duwe pedoman Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Intine ngono ning wasilah utawa kowe anggo pelantaran, yo pelantaran apa kowe sholawat lillahi ta'alamu karo Kanjeng Nabimu. Wis, itu wasilah. Enggak pakai batu itu. Ya enggak. Terus engko nek dhuwur-dhuwur meneh akhirnya mohon maaf kiri pelana sewu. Kemarin kita live akhirnya apa? Sinyal ini terhenti karena energi saya dan energi panjenengan. Bah. Keduren kowe, Gus. Keduren Double itu ya, Mbak. Double banget. Jadi ilmunya Gus Samsudin ini mampu mengalahkan sinyal palapa. Tapi itu masih segini saya. Bahkan Anda tahu nggak kemarin kenapa WhatsApp ngeheng? Tahu? Nggak tahu, Mbak. Kenapa itu? Satet palapa tuh sebel dari hang kabeh. Ini tes-tesan saya. Nah, jadi kalau double ku sing dhuwur sisan kaya aku ki mau jenenge double. Terbukti semua merasakan ya. Semua WhatsApp ngeheng ya. Logika. Antara dua orang mampu mengalahkan sinyal satelit palapa. Sinyal kan nggak kelihatan ya. Mungkin kalau kelihatan seperti gelombang. Dengan benturan energi orang ini, langsung ngeheng apa? Ini sebenarnya orang atau alien? Itu kan guyon, Pak. Guyon. Kalau guyon tuh ya mohon maaf. Guyon itu ono standare dalam arti terus guyu kayak apa wong ora guyu wong terus serius. Mohon maaf ki Prana Sewu. Kemarin sempat terhenti live kita karena ya mungkin bentrokan antara energi saya kali energi panjenengan. Double ya, Mbak. Jadi standar apa itu tadi yang dinamakan kodam itu lebih akan menjerumuskan kita ya, Mbak ya. Nah, berhati-hatilah Anda dengan startup itu loh, jual beli cincin berkodam. Karena apa? Anda nanti akan dijerumuskan ke kesyirikan secara tidak langsung. Karena apa? Bawa cincin akhirnya mau ke kamar mandi, takut kodamnya yang dilepas. Anda tuh lebih takut itu hilang daripada mohon maaf di saat Anda itu menegakkan wong nek syariat ya nek kon wayahe kon nek iso ki menegakkan kewajibannya apa salat 5 waktu. Di saat iki gotang-gotang, di saat ini tak dijalankan Anda santai wae. Nah, ini yang namanya pembelokan. Bahkan kalau wudu harus bersih itu harus dilepas gitu ya, Mbak ya. Kalau wudu biasanya nggak pengaruh benda itu. Si gus-gus ini membuntelnya nggak seperti itu. Biasanya buntel-buntelannya itu jangan dibawa masuk ke kamar mandi. Intinya gitu. Terus nanti di saat berhubungan intim jangan dipakai. Kekuatannya bisa nyetrum. Mohon maaf ya, karena seperti ini kan sudah bilang saya pernah hidup di suatu padepokan. Saya tuh pesugihan, jual beli benda-benda antik seperti itu. Terus karena saya sudah gambling masalah bambu petruk, antik samurai, masalah mohon maaf tokek 3 on. Banyak sekali. Karena ini intinya pendobolan semua. Oke lah. Gitu loh. Jadi intinya tentang jimat-jimat gitu pendobolan ya, Mbak. Ya, kalau masih ada di sini muridnya atau apa yang masih wah benermu dewe. Nek aku tak kandhani bener ora gelem ya wis kowe ning ngono sesat kono gek tukunen cincine kuwi ngono nek
kowe wedi apa tok apa rasa dienggo kan ngono. Awe betao ning ranah kuwi nek kowe ora gelem dikandani. Tugasnya manusia sama manusia kuwi ora mandang kuwi iki tatonan, ora mandang kuwi jenggote dawa, di saat dia bicara baik ya wis ibaratnya perkataan orang baik itu gunakan. Jadi walaupun nggo pecis ngomongnya bosok ya aja dienggo, tapi nek seorang pemabuk ngomongnya apik karo kowe nggonen. Intine kan ngono. Iya. Ya wis. Iya Mbah, suwun Mbah, terima kasih Mbah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.